Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha wastaqim, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kembali kita basahi lisan kita hadirkan seluruh jiwa raga kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, nikmat yang sungguh luar biasa, yang tak berhingga, yang wa in ta'udhu nikmat Allah ila tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Nikmat terbesar adalah nikmat iman dalam Islam, nikmat sehat walafiat, dan begitu banyak amanah nikmat-nikmat yang lain yang Allah karuniakan hingga siang hari ini. Di awal bulan Syawal, bagi yang sudah merayakan Idul Fitri, dan di akhir Ramadan 1444 Hijriah ini, kita masih diberikan begitu banyak amanah rezeki yang Allah berikan hingga saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan kepada kita untuk selalu istiqomah mempergunakan amanah rezeki dan nikmatnya yang Allah karuniakan di dunia ini seluruhnya hanya kita bergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang alhamdulillah berkat dakwah beliau dan para sahabatnya, Islam menyebar ke seluruh dunia sampai Islam ke Indonesia. Dan alhamdulillah kita memilih Islam sebagai pedoman hidup kita. Kita imani, kita percayai, kita amalkan, mewarnai tingkah laku pola hidup kita sehari-hari. Mudah-mudahan iman Islam tetap istiqomah dalam diri kita hingga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Masyarakat muslimin jamaah Jumat Masjid Fatailah Lebih Tanah yang berbahagia. Awal Ramadan dimulai dari hari Jumat 1 Ramadan 1444 Hijriah. Tak terasa inilah akhir Ramadan kita. Hampir sebulan kita didekam oleh bulan penuh kemuliaan Syahrul Azim. Perlahan-lahan dekapan itu mulai rendah, dan sekarang detik-detik akhir dekapan Ramadan akan hilang, akan pergi meninggalkan kita semua. Allah mulai ayat perintah Ramadan dengan panggilan Usmudina, panggilan kesayangannya kepada makhluk ciptaannya, yaitu Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dengan datangnya Ramadan, semua orang Islam, betapapun tipis kadar keimanannya, bergelora di dalam dadanya. Kita mampu dipaksa oleh Allah menahan lapar haus, berletih-letih, berjualan di pasar ini. Bagi yang motor mengangkat barang-barang dagangan, dipaksa oleh Allah berhenti dulu makan dan minum dari mulai subuh sampai maghrib. Dan alhamdulillah itu semua kita lewati. Dan alhamdulillah Allah masih mengaruniakan kepada kita rasa nyaman, rasa bahagia, penuh kehusuan dan ketawaduan. Kita berserah pada Allah. Itulah tanda dalam diri kita ada. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma qaddama min dzambi. Dalam hadis yang lain, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu. Nyaman, tenang hidup kita. Puasa ini juga, Ramadan ini juga kita getol baca Quran. Kita lapar, kita haus, kita letih,
berlembar-lembar kita hafal, kita baca, berjus-jus kita targetkan. Kembali pertanyaannya, bagaimana nanti di luar bulan Ramadan? Oleh karena itu semua kita tahu, saya yakin dan percaya seluruh jamaah faham betapa keindahan Ramadan itu membangkitkan keimanan dan ketakwaan kita. Tapi apakah hanya Ramadan terus setelah itu selesai? Bagaimana pembuktian dari ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu dan diakhiri dengan kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun? Apa mau kendor lagi? Ya sudah, Ramadannya udah lewat, nilainya udah gak begitu banyak, udah biasa. Lalu apa artinya? Setiap tahun 12 bulan sebagaimana penciptaan langit dan bumi, kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 36. Ramadan salah satu dari 12 bulan itu. Kalau dari Ramadan 1/12, 8,3% keimanan dan ketakwaan kita naik, berarti harusnya cukup dengan 12 tahun kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa secara sempurna. Tapi terus apa sekarang? Bagaimana kualitas ibadah kita? Ada senang, ada bahagia, ada rindu, campur baur perasaan kita kalau akhir-akhir Ramadan. Apakah ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita tak tahu. Apakah target sekian juz baca Quran itu seluruhnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita juga belum tahu. Apakah hanya ingin mengejar di grup WA ada bacaan Quran yang ditargetkan kepada pesertanya untuk memberi checklist kalau sudah membaca Quran dengan target tertentu? Apakah hanya untuk memenuhi target itu saja? Malu umat teman-temannya banyak. Dalam hal bacaan Quran, kemarin kita waktu tengah Ramadan membantu pemulihan jenazah seorang bayi yang belum dilahirkan, meninggal dunia dalam kandungan. Dibantu oleh seorang bidan, dia punya suami salah satu petinggi di salah satu bank pemerintah. Targetnya untuk Ramadan ini 1 hari 2 juz. Jadi kembali, banyak orang yang secara dunia lebih hebat dari kita, secara jabatan lebih tinggi dari kita, tapi ibadahnya luar biasa. Kenapa mereka diberikan amanah rezeki yang banyak? Karena Allah memberikan amanah itu kepada yang berhak, yang sanggup menerimanya. Hidup ini sudah ada diatur oleh Allah. Pertanyaannya singkat, ma ta'buduna min ba'di? Apa yang kau sembah kalau bapak meninggal dunia? Apa sampai saat ini yang ada di dalam pikiran kita untuk anak-anak kita kalau kita meninggal? Apakah masih sama dengan bunyi ayat ini, ma ta'buduna min ba'di? Atau nauzubillah ayatnya, mohon maaf, bunyinya jadi berganti, mata bulu nasi ba'di. Apa yang kau makan kalau bapak meninggal? Seberapa takut kita meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan lapar, atau seberapa cemas kita meninggalkan anak-anak yang akidahnya tergadai bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masya Allah. Pendek pertanyaannya, mata bulu nami ba'di. Dan jawaban anak-anaknya dirahasiakan. Qul na'budu ilaha abaika. Kami akan menyembah ilahnya bapak-bapak kami. Lalu disebut nasab ke atasnya, Ibrahim, Ismail, Ishak, ilaha wahidah. Rabb
Robnya ilahnya Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Isa, dan Nabi Ismail. Rob yang satu. Anak-anak yang mampu mengucapkan nasab ke atasnya, bapaknya, kakeknya, buyutnya, orang-orang yang akidahnya lurus, orang-orang yang soleh. Dan ayat ini ditutup wa nahnu lahu muslimun, dan kami tetap menjadi orang-orang Islam. Kullu nafsin za'iqatul maut. Nyawa kita yang mengendalikan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu. Sore nanti kita hidup apa enggak, kita nggak tahu. Tapi ayat ini berpesan, mata bulu min ba'di. Apa yang kau sembah anak-anakku, kesayanganku, yang kita tanggung hidupnya, yang bahkan mungkin maaf lebih kita manjakan ketimbang diri kita sendiri, karena kita mungkin dulu susah, karena kita nggak mau susah. Tapi seberapa akidahnya kepada Allah dan seberapa menunaikan sholatnya kepada Allah. Mari di ujung-ujung Ramadan, di awal Syawal ini berusaha sungguh-sungguh. Kalau maaf, misalnya kita sebut, nauzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi, sebut ayahanda kita, ayah saya masih begini, kakek kita, musibah. Apalagi mohon maaf, nauzubillah, bukan Islam. Ada waktu di Depok ditanya, Ustaz, gimana ibu saya? Sampai meninggalnya Hindu, kan? Berat. Kalau misalnya ke atas kita, maaf, belum begitu mengenal Allah, akidahnya belum begitu bagus, mulai dari diri kita. Kita bentuk generasi yang akidahnya beres, sholatnya mantap. Qu anfusakum wa ahlikum. Gak usah disesali apalagi udah meninggal dunia. Gak usah disesali apalagi dengan berbagai macam keadaan ekonomi orang tua kita. Gak usah disesali misalnya maaf orang tua kita, kakek kita, buyut kita mungkin di luar Islam. Gak usah disesali. Sekarang kita tatap hari ini, kita jaga betul-betul anak kita, generasi kita ciptakan generasi kebangkitan Islam, generasi yang jauh lebih hebat ketimbang kita, generasi yang betul-betul mengejar keridhaan Allah, nggak takut sekedar mati kalau cuma nggak makan, tapi lebih takut siapa roh mereka kalau nanti orang tua mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di khutbah yang kedua ini mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa la qadiya hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna salamatan fid din wa fi'atan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afwan 'anil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i